diketahui bahwa kok kayak ini tuh agak gate-nya kok lucu banget sih, kayak temple. Ini namanya Batu Raksa. Jadi gerbang penjaga. Kalau dilihat atap dari paling atas, ujung paling atas itu ada kayak little giant. Itu namanya Kolo Mangkoro. Dari kata angkoro atau bad karakter ya, karakter buruk. Jadi kalau kita masuk diharapkan kita meninggalkan sikap-sikap kita yang buruk. Kemudian di sebelah kanan ini ada pohon mentoknya yang merangga sini. Jadi kalau penasaran dulu alat mentawak, terus pohon mentawaknya yang mana? Yang ini. Ya, sampai saat ini masih research ya. Ini kegunaannya untuk apa? Karena sampai saat ini sulit dibudidayakan dan juga belum diketahui ini khususnya itu untuk apa. Gitu. Ini kurang lebih pohonnya sudah sekitar 15 tahun. Nah, saat ini kita ke area makam dari Panembahan Senopati. Kalau bangsal yang di sini digunakan untuk menjaga makam biasanya. Jadi jam 8-an itu biasanya sini sudah ada bapak-bapak abdi dalam yang menjaga. Karena makam ini juga dibuka itu pada waktu-waktu tertentu aja. Jadi kalau saat ini pengen banget masuk belum bisa, nunggu jamnya. Nah ini sudah tertera di sekretariat. Nah untuk yang cowok itu biasanya harus pakai peranaan kayak surjan, ya, kayak tapi bukan surjan, beda. Itu namanya peranaan. Dan untuk yang cewek nggak boleh pakai jilbab. Semua nggak boleh pakai alas kaki. Oh iya. Karena kalau dibayangkan, ya bisa dibayangkan kalau zaman dahulu Panembahan Senopati mungkin kalau pakainya sudah pakai kaos ya nggak apa-apa, kita pakai kaos ya. Tapi mungkin beliau tidak tahu ya, jadi kita pakainya kemben dan juga peranaan untuk respect, menghormati. Begitu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ilustrasi dari Ki Ageng Pemanahan di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ilustrasi dari Panembahan Senopati. Jadi pada zaman dahulu ada ilustrator yang semedi, kemudian didatangi oleh beliau-beliau, baru langsung digambar. Jadi ini merupakan ilustrasi. Nah, ada yang penasaran kah kenapa sih kok di sini bangunannya selalu kembar-kembar? Karena pada zaman 1755 itu kan sudah dibagi menjadi dua, buat Surakarta dan Yogyakarta. Nah, salah satu area yang juga dipisah menjadi dua daerah itu Kota Gede. Jadi saat ini kita berada di Bantul. Kita sudah menyeberangi provinsi ya ini. Kalau di masjidnya tadi itu masih Yogyakarta secara administratif. Tapi di sini zaman dahulu itu sebelum adanya Pak Carik, Kemantren, sebelum kita mulai ikut dengan Yogyakarta ikut dengan Indonesia, bahwa di sini itu namanya dulu alamatnya itu KG, SR. Yang SR dimaksudnya adalah Surakarta. Jadi bagiannya Surakarta sekarang menjadi Jagalan, Bantul. Bisa dimengerti nggih Ibu-ibu? Jadi kalau ada yang bingung, "Ning Kota Gede kok Bantul ki piye to kota ya?" Ya, itu tidak salah ya, tidak salah kaprah bahwa daerah sini juga masih termasuk cagar budaya Kota Gede. Karena memang pada zaman dahulu ada pembagian setelah terpisahnya Mataram Islam menjadi Kota Yogyakarta dan Surakarta. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Boleh Pak, monggo. Iya, mau nanya. Dari tadi kita ngomongin Kota Gede, sebenarnya arti Kota Gede itu apa sih? Atau memang kota
Ya, tadi di awal mungkin yang ibu-ibu sudah paham ya. Di sini sambil jalan tadi saya ulangi kembali bahwa disebut kota gede karena memang zaman dahulu belum ada namanya. Tapi Mataram Islam ini kapitalnya pindah ke Pleret, ke Kerto dulu di zamannya Sultan Agung. Ini juga menjadi salah satu tanda bahwa adanya pohon Nogosari di sini. Ini makamnya yang Panembahan Senopati ini sudah ditutup. Kemudian buat di Imogiri. Jadi makam Raja-Raja Mataram ada dua, sekalian ada dua di sini dan di Imogiri. Kemudian setelah pindah-pindah itu kan di sini perlu gimana caranya biar ekonominya stabil. Makanya orang-orang di sini pada kreatif. Di pasar malah makin ekonominya makin tinggi. Di puncaknya ada di abad ke-18. Perak di sini ini menjadi sangat booming, viral lah kalau sekarang ya zamannya. Menjadi pusat ekonomi se-Hindia Belanda. Ini ada di buku Van Mook, orang Belanda yang menulis. Karena zaman dahulu kita kurang bisa baca dan nulis, jadi literasi secara tekstual itu memang agak kurang. Tapi secara tutur atau turun-temurun ceritanya ini masih dilestarikan. Nah, di abad ke-18 saking terkenalnya daerah sini karena menjadi sentral Perak, maka orang-orang menyebutnya Kutha Gede. Arneng kutha di kota. Disebut kota yang besar. Akhirnya orang menyebutnya Kota Gede. Sudah nggak penasaran lagi ya?